Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Sarapan Rohani Galang Ningyang Abean Base. Hari ini, Sabtu 2 Januari 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh lalui, dan pada pagi hari ini kami ada dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami rindu melandasi dengan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memberkati kami, menguasai hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini yang pertama terambil dari Nehemia 8 ayat 9, demikian. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberikan keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Yang menjadi tema renungan kita yaitu tanggung jawab orang-orang yang percaya Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan statusnya. Contohnya, tanggung jawab seorang murid berbeda dengan tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab seorang anak berbeda dengan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab masyarakat berbeda dengan tanggung jawab pemerintah. Jadi setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Demikian juga setiap orang yang percaya Kristus memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang. Namun tidak semua orang yang percaya memahami panggilan ini di dalam kehidupan mereka. Masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa perihal tugas menyatakan Kristus kepada orang lain adalah tugas hamba-hamba Tuhan atau mereka yang Tuhan pilih untuk memberitakan Injil-Nya. Memang benar bahwa Allah memberikan tugas khusus bagi orang-orang tertentu untuk menjadi pemberita Injil-Nya. Namun Allah juga memanggil setiap orang yang percaya untuk menjadi saksinya melalui kehidupan mereka. Artinya segala aspek kehidupan orang Kristen adalah menceritakan tentang karya Kristus. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus, di mana Kristus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bagian bacaan kita hari ini dikatakan bahwa
sekalipun Paulus menjalani tahanan rumah di Roma, ia tidak kehilangan semangat untuk menceritakan dan mengajarkan kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun geraknya terbatas karena selalu diawasi prajurit Romawi yang menjaganya, itu pun tidak menghentikan langkahnya. Sebaliknya, hal itu menjadikan kesempatan baginya untuk membuka diri dan mengajarkan perihal kerajaan Allah dan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang datang kepadanya. Jadi segala kesempatan yang dimilikinya adalah kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Selama bertahun-tahun setelah pertobatannya, Paulus terus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mewartakan kabar keselamatan. Perjalanan yang ia tempuh bukan perjalanan pendek. Ia terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan hingga menyentuh Asia Kecil, sebelum akhirnya ia ditangkap dan dipenjarakan di Roma. Walaupun ia banyak mendapatkan hambatan dalam pelayanannya, Paulus dikenal sebagai figur yang teguh dan taat dalam menjalankan tugasnya. Ia mengabdikan sisa hidupnya sepenuhnya untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Paulus terus berusaha menyentuh orang dengan pemberitaan Injil, karena ia sangat peduli terhadap keselamatan orang lain. Ia rindu agar semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Di dalam penjara pun ia terus menulis surat, meskipun ia ditangkap, didera, disiksa, dan menunggu waktu dieksekusi mati. Bagi sebagian besar orang, apa yang dialami Paulus mungkin akan dianggap sebagai akhir dari pelayanan. Mendapat beban seperti itu berpotensi mendatangkan suatu kepahitan. Bukankah secara manusia kesulitan bisa membuat kita patah semangat dan menyerah? Tetapi tidak demikian bagi Paulus. Dia tidak memandang halangan sebagai akhir dari segalanya. Justru Paulus memandang keterbatasannya bergerak sebagai sebuah kesempatan. Kemanapun ia pergi, apapun resiko yang ia hadapi, ia terus maju menjangkau banyak jiwa, meski jiwanya sendiri harus menjadi taruhannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Mungkin kita bukan hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk melayani di ladangnya. Meskipun demikian, panggilan kita sebagai murid Tuhan jangan terlupakan. Dimanapun kita berada dan dalam berbagai kesempatan, pakailah hidup ini untuk menjadi sebuah kesaksian tentang Dia. Hidup bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudara, kita semua mengemban tugas untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang tanpa terkecuali. Ini tentu saja bukan berbicara tentang berkhotbah atau membacakan Alkitab, tetapi secara luas berbicara mengenai hidup yang menghasilkan buah, menjadi surat Kristus atau menyatakan pribadi Kristus lewat cara hidup kita di dunia ini. Berbagi hal sederhana seperti memberikan pertolongan, menunjukkan kepedulian,
atau bahkan memberikan sedikit waktu bagi mereka untuk mendengarkan, bisa menjadi sesuatu yang indah untuk mengenalkan bagaimana kasih Kristus berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita lakukan tugas tanggung jawab kita di dalam memberitakan kabar baik ini melalui kata dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu, biarlah Tuhan mengawali langkah-langkah kami, menolong kami, biarlah kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sisa kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan pimpin kehidupan kami ini. Ampuni kami atas segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat tahun baru. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.